Bersayap, ku akan percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Bincangku Podcast SMK Ajar Kasih. Kedatangan tamu dari kelas DKP yang bernama Mawar merah. Udah siap? Gak tahu. Kok gak tahu? Pasti deg-degan ya, soalnya podcast ini terakhir kali itu Kang Gandhi edit video saya waktu itu. Langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama. Selama Demawar masuk ke SMK Ajar Kasih, ada kesan yang sangat luar biasa atau bisa dibilang hal yang tidak bisa dilupakan gitu dari awal masuk ke SMK Ajar Kasih? Yang paling gak bisa dilupain ya awal pertama itu ketemu teman baru ya, dari masing-masing sekolah juga beda-beda, jadi punya teman baru, bisa kenalan teman baru, bisa tahu karakter teman baru gitu. Jadi kan waktu MTS mah pasti bosan ya, itu lagi. Tapi kan ketika masuk ke sekolah baru pasti teman baru, sahabat baru ya gitu. Nah, apa alasannya Demawar ini masuk ke jurusan DKV? Awalnya gini ya, sebenarnya saya tuh punya teman kakak kelas juga, kebetulan alumni sini juga. Kan banyak juga ya di daerah saya itu yang sekolah di SMK Ajar Kasih dan mengambil jurusan multimedia ya awalnya sebelum berubah jadi DKP gitu. Ingin belajar gitu di DKP, jadi sangat beruntung banget Mawar ini masuk ke kelas DKP gitu. Terus pelajaran yang sangat disukai sama Mawar nih di kelas DKP itu apa? Pelajaran yang sangat disuka gitu. Kayaknya semuanya juga asik, tapi gimana ya, kurang bertuju aja gitu. Oh, kurang bertuju, gimana itu? Gimana ya? Bingung banget. Saya tuh kayaknya sukanya pelajaran informatika karena belajarnya itu ke komputer juga. Jadi emang tujuannya ke SMK itu pengen bisa belajar komputer banyak gitu. Soalnya pelajaran informatika itu sering praktek juga, jadi gak jenuh gitu. Ya, jadi gak hanya tulis terus ya gitu. Terus gurunya juga asik gitu. Siapa itu gurunya? Pak Ato Sutanto. Oh, jadi Pak Ato Sutanto ya, guru informatika itu. Oke, bagus. Terus lepas dari SMK Ajar Kasih, ada cita-cita gak sih? Cita-cita? Jangan sampai gak ada cita-cita ya. Jadi untuk apa sekolah gitu kalau gak punya cita-cita? Cita-cita ada sih, tapi gimana ya? Jadi lebih ke bertuju mau kerja aja gitu. Jadi gak ada untuk mau kuliah kayak saya gitu? Kayaknya mau, tapi dengan gimana ya, faktor ekonomi atau keinginan juga emang kurang bertuju sih. Lebih ingin mau cari uang aja gitu. Cari cuan kan? nikah uang. Nikah nanti. Kalau dari saya gitu ya, kalau misalnya kita dikasih peluang gitu, misalnya nanti dari BUKS, apalagi kan bisa dibilang Mawar itu punya basic lah atau skill yang bagus gitu ya. Terus punya pemahaman ilmu yang baik juga. Menurut saya pribadi ya, kalau misalnya ada pekerjaan ya kerja gitu. Terus kalau ada peluang untuk kuliah, sambil kuliah bisa kok. Kalau misalnya tentang faktor ekonomi, ada kuliah gratis kan di SMK Ajar Kasih, bisa dong. Yuk masuk aja di SMK Ajar Kasih kalau kalian mau kuliah gratis. Gitu.
Jadi kalau misalnya untuk kerja kan nggak tahu ya masa depan kita ke depannya mau seperti apa. Jadi kalau pesan dari saya sendiri, mending kuliah. Kalau kuliah kan tahu nanti masa depannya mau gimana. Kalau misalnya kerja kan cuma terpatok kerja gitu. Kalau misalnya usai kerja dari situ, kita nanti bisa apa? Gak bisa kemana-mana kan. Kalau misalnya kita bisa kuliah mah, selagi itu bisa gitu, ada kesempatan, terus gratis, full gratis, tidak ada biaya apapun, ya mending kuliah. Kalau udah kuliah mah sambil kerja juga bebas gitu, mau kerja apa tergantung kita mau gitu. Ya, jadi intinya apa ya, soal ekonomi itu nggak akan sulit, soalnya kan kita punya rezeki masing-masing dari Allah gitu, pasti udah diatur semuanya, benar kan? Soal cita-cita gimana nih? Cita-citanya? Cita-cita apa ya, kan kalau masih seumuran kita itu masih belum imbang ya, masih mau itu atau mau yang ini gitu mas. Iya, jadi intinya mungkin ya masih terombang-ambing. Kadang kalau saya pribadi lagi di kelas ini misalnya pengen jadi polisi, kelas ini pengen jadi guru, pas lagi kelas ini pengen jadi dosen misalnya gitu. Saya sangat paham soalnya sangat apa ya, pengalaman juga gitu, merasakan apa yang Demawa rasakan gitu. Tapi tetap ketika kita berusia saat ini, kita harus punya planning. Ya sekarang jurusan aku DKV nih, jadi aku harus punya planning. Cita-cita aku misalnya pengen jadi ini, atau bisa jadi kan DKV itu kebanyakan ya edit kayak gitu kan ya, komputer pasti bisa lah komputer. Gak mungkin kan kalau misalnya buat PowerPoint. Terus bisa ngejoki kalau pinter PowerPoint mah. Jadi kalau misalnya ada temen atau sahabat gitu, aduh aku punya ini nih tugas buat presentasi ini, nggak bisa nih buat PowerPoint, gimana ya? Gak apa-apa, kamu joki aja sama saya gitu. Bisa, bener deh. Gitu loh, kalau misalnya di dunia perkuliahan ngejoki itu udah gak apa ya, udah agak asing lagi gitu. Kalau misalnya bener-bener mendalam gitu di teori atau keilmuan DKP gitu. Makanya di usia seperti ini harus benar-benar belajar. Terus lagi harus tetap punya planning gitu. Kita ke depan mau seperti apa dan bagaimana gitu. Jangan ngurusin gimana nanti gitu. Soalnya kalau misalnya nggak ada planning sama sekali, kita bingung nanti mau melangkah kemana gitu. Jadi tetap semangat lah. Sekarang kita ke pengalaman dulu ya. Waktu MTS nih gimana? Aduh, pernah mengikuti eskul apa aja di MTS? Sebenarnya di MTS itu gak begitu aktif juga karena gimana ya? Emang dulu itu kayak asing aja gitu sama sekolah, kayak gak mau tahu aja gitu. Gak tahu organisasi OSIS juga? Pernah jadi pernah ikutan organisasi OSIS waktu kelas 7. Kalau kelas 8 gak ngalamin kelas 8 sih, kan COVID juga gitu. COVID. Kelas 9 ya mungkin suka ya udah mulai normal ya dikit-dikit mungkin gitu. Kalau semester 1 masih masuk seminggu sekali paling gitu. Jadi intinya nggak tahu aktif atau enggaknya di organisasi atau kayak gitu ya. Gitu. Tapi sekarang di SMK Ajarkasih gimana menurut Demawar pribadi, apakah Demawar ini sekarang aktif atau tidak? Ya kalau aktif sih nggak begitu, tapi cuma kayak penasaran aja gitu. Kalau ada ya ekstrakurikuler yang lain itu pengen nyoba, tapi gimana gitu ya. Terus sekarang ikut ekstrakurikuler apa aja di SMK Ajarkasih? Pramuka, PMR, terus komputer. Nah kalau di komputer mah pastinya udah menjurus ya di DKP. Emang wajib. Tapi ini kenapa gitu? Kok bisa mau masuk di ekstrakurikuler PMR? Nah, gini, dari MTS itu niatnya itu pengen ikut eskul poli karena emang udah dari SD gitu ya suka poli, tapi jadi kayak hobi gitu ya? Iya, tapi vakum di MTS gitu, jadi nggak belajar lagi, tapi pengen belajar lagi gitu. Tapi ada nih temen ya yang ngajakin ke
pramuka dulu, ajakin ke pramuka. Awalnya gak suka itu pramuka, kayak capek gitu ya, panas-panasan. Terus ya pokoknya emang gitu. terus nyoba gitu ya, tapi belum nyobain eskul polinya. Awal-awalnya itu masuk pramuka dulu. Nah, udah masuk ke pramuka, kata pembinanya itu minimal masuk PMR juga gitu. Ya pengen nyobain juga, pengen coba-coba aja gitu satu-satu. PMR-nya gitu. Iya. Tapi ketika udah nyoba, apa aja sih yang dipelajari di PMR itu? Ya di PMR sih ya belajar apa ya? Belajar belajar banyak nolong orang ya banyak lah gitu. Pasti yang belajar tentang kesehatan Iya, kan gitu. kalau PMR itu ada juga ya di pramuka, kan pramuka Iya. ada ininya ya, Iya. ada kesehatannya juga di pramuka. Terus lagi kalau di poli, sekarang di poli ikut gak? Kan Bugina itu ininya. Gini, Pembinaannya. sebenarnya mau ikut eskul poli, tapi karena fisiknya itu kurang mendukung gitu, Iya. sering capek, sering sakit-sakitan gitu. Jangan sering sampai kalau sakit. sering nangis. Emang nggak mau, cuma sekarang juga emang bisa, tapi gak gimana ya, kurang dikembangin gitu. Kalau dari aku sih ya saran, kalau misalnya di usia kayak gini, ikut apa aja gitu. Mau itu mau capek, mau atau enggak. Soalnya bisa jadi nantinya yang kita lakukan saat ini bisa jadi ilmu itu bisa kita berikan lagi kepada orang lain gitu. Contohnya kita di pramuka, bisa jadi nanti kita juga mengajar pramuka gitu. PMR pasti kita bisa mengajar PMR gitu. Sering alpa gak di kelas? Enggak. Pernah gak izin? Pernah? Sakit? Pernah. Pernah. Apa sih alasannya gak pernah alpa? Apa yang membuat Demawar sangat semangat ke sekolah? Karena apa itu rugi tahu, rugi banget. Kenapa rugi? Karena menurut saya kalau kita alpa itu ya apa ya, rugi aja gitu, ketinggalan pelajaran, materi, semuanya ketinggalan. Kita jadi gak tahu kan, jadi orang tahu kita enggak, jadi rugi banget gitu kalau alpa. Ada saran gak sih buat orang-orang yang suka kabur dan alpa? Bilang sama mereka semuanya. Aduh, gimana ya? Gak apa-apa, sok bilang aja buat kalian yang kabur dan sering alpa gitu. Hebat lo. Ya yang suka kabur dan alpa, kalian itu rugi banget karena umur gak ada yang tahu kan. Gimana kalau waktu kita kabur dan gimana? Ya kayak gitulah, pokoknya rugi banget gitu. Nanti Lagi udah dikasih uang jajan misalnya per hari 50.000 tuh. iya, Terus kan rugi banget. gak belajar, udah bensin, udah dikasih jajan, udah dikasih kepercayaan sama orang tua, tapi kalian malah kabur sama alpa. Ya paling rugi sih ke orang tua ya, kan orang tua udah percaya gitu ya, udah ya ngasih uang jajan, udah ya gimana gitu, tapi anaknya nggak bener kan, gimana gitu. Jadi kayak ngecewain orang tua gitu. iya, lebih ke ngecewa. Terus orang tua Demawar gitu mendukung gak sih Demawar ini sekolah di SMK Ajar Kasih gitu dan mengikuti eskul yang ada di SMK Ajar Kasih? Sebenarnya orang tua itu mendukung-dukung aja kalau apa yang terbaik gitu ya menurut anaknya, kan orang tua juga mungkin apa ya Mau yang terbaik buat iya mau yang anaknya. terbaik buat anaknya gitu, jadi ya mendukung aja gitu, apa yang baik, apa yang saya suka gitu. Kalau emang ujung-ujungnya emang bener-bener mau gitu, bener-bener serius gitu. Selain dari orang tua sebagai penyemangat, ada gak sih di sisi lain yang menjadi penyemangat saat ini gitu? Jujur deh. Aduh, apa ya? Jujur aja gak apa-apa. Aduh, kumaha? Kak apa gitu, Kak Salman, ibu. Salman ya. Terbongkar.
Ketika tadi Ibu tanya soal cita-cita, kan di Mawar nih masih ombang-ambing, belum tentu cita-citanya apa. Nah, kita masuk ke hobi. Hobi di Mawar apa nih? Kalau emang lebih ke kesukaan gitu ya. Mm-mm. Emang suka nyanyi, tapi kayaknya suaranya kurang mendukung gitu. Ya udah, kalau suka nyanyi bisa coba nyanyi sedikit saja. Enggak. Bebas, nyanyi apa aja. Imu tak Bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Yeay. Bagus. Kalau misalnya mau dikembangin, bagus tau, suaranya udah bagus. Nah, kan ini udah mau masuk pelajaran ya, jadi kita jangan mengganggu pelajaran nih. Ada agak untuk penutup nih bincangku podcast SMK Ajar Kasih kali ini, ada gak pesan untuk teman, sahabat, untuk guru-guru SMK atau untuk lagi MTS, guru-guru SD gitu. Pesan untuk teman-teman dan sahabat saya juga. Terima kasih untuk kalian yang selalu support dan selalu menjadi penyemangat Buat yang Mawar gitu. Iya, penyemangat buat saya. Dan terima kasih juga untuk guru-guru dari SD, MTS, atau guru di masjid juga, guru mengaji juga. Makasih banyak udah didik Mawar jadi orang yang lebih baik sampai bisa seperti ini gitu ya, bisa Bisa membaca, menghitung dan lain sebagainya. Iya, terima kasih untuk ilmu dan pengetahuannya yang sangat bermanfaat sekali untuk saya. Intinya ya banyak-banyak terima kasih ya untuk guru SMK Ajar Kasih yang sudah membimbing dan memberikan ilmu dan ya pengetahuan. memberikan ilmu kepada saya. Gak ada gitu, terima kasih buat pacar tersayang atas semangatnya kepada Mawar gitu. Ya WA aja. Ya aja katanya Kang. Ya udah teman-teman semuanya, karena kita gak boleh mengganggu pelajaran ya untuk pada hari ini, kita tutup saja bincangku podcast SMK Ajar Kasih pada hari ini. Nanti kita kembali lagi loh dengan tamu-tamu terbaik. Bisa jadi video terbaru setelah ini adalah bersama tamu yang sangat spesial dari SMK Ajar Kasih, termasuk soalnya guru-guru nih. Belum ada tamu-tamu dari guru SMK Ajar Kasih. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.